Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini masih semangat semuanya? Semangat. Alhamdulillah. Jadi setelah istirahat ya harus semangat biarpun hawanya panas tapi tetap semangat. Ya. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita berdoa dulu supaya apa yang kita dapatkan pada hari ini itu bisa bermanfaat, ya. Jadi saya minta tolong ketua kelasnya, silakan dipimpin berdoa. Monggo, ketua kelas. Siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik. Jadi untuk selanjutnya ini saya akan ngecek absensi dari kelas 10 TKR. Kira-kira hari ini hadir semua? Hadir semua. Cuma di sini saya cek dulu absensinya. Nanti kalian acungkan tangan. Ahmad Faisal Mahendra. Ahmad Fauzi. Ahmad Habibi. Agus Arifin. Ahmad. Denny Firmansyah. Fajrul. Farel Andika. Muhammad Alaikal Firdaus. Muhammad Fariski. Muhammad Haikal. Muhammad Saiful Anwar. Muhammad Aditya. Muhammad Alim. Muhammad Farid. Muhammad Nasrullah. Nakif An-Nahdi. Putra Ananda. Sugeng Haryanto. Ubaidillah. Alhamdulillah, berarti dari 20 siswa semuanya hadir. Berarti alhamdulillah sehat semua. Untuk berikutnya, ini pembelajarannya saya minta tolong. Di sini saya sarankan persiapkan HP-nya. Cuma tolong jangan dibuka sebelum ada instruksi. Ya, ditaruh di depannya. Oke. Materi hari ini yang saya sampaikan itu adalah tentang peluang. Nah, ya, tentang peluang. Jadi, secara garis besar mungkin kalian sudah bisa menalar peluang. Peluang itu apa? Ya. Jadi bisa membayangkan yang namanya peluang itu apa sih? Saya kira kalian bisa mendeskripsikan definisi dari peluang. Nah, kira-kira kalian di sini sudah pernah mendengar kata peluang? Nah, ya. Kapan? SMP. Jangan bilang barusan, Pak. Barusan gurunya ngomong baru mendengar. Atau pernah belajar peluang? Pernah. Kapan? SMP. Nah, jadi karena di sini peluang sudah pernah kalian pelajari, tentunya sedikit tidak kalian masih bisa mengingat apa itu yang dimaksud dengan peluang. Kira-kira apa peluang itu? Kesempatan. Mungkin ada jawaban lagi? Selain kesempatan,
Jadi peluang itu bisa ya kesempatan. Kesempatan mendapatkan sesuatu. Ya. Atau apa lagi? Kesempatan. Kejadian kan kejadiannya. Peluangnya apa itu definisinya? Selain kesempatan. Kemungkinan, ya. Jadi kemungkinan, kesempatan, kemungkinan dari sebuah kejadian, sebuah percobaan, ya, sebuah eksperimen. Nah, apa saja contohnya? Nah, misalkan kalian pengen masuk SMK, tentunya kalian juga masuk SMK tidak asal masuk, pasti juga akan membaca peluang. Jadi peluang masuk SMK itu nanti saya dapatnya apa? Bagaimana hasilnya? Karena pilihan itu kan banyak. Ya, ada masuk SMA, kemudian ada apa lagi? Aliyah, ya. Ada mondok, bahkan tidak sekolah. Tapi kalian milih di SMK. Berarti peluangnya SMK itu apa? Nah, ini peluang. Jadi peluang atau kemungkinan dari beberapa kemungkinan yang pasti. Nah, kemudian manfaat peluang. Nah, kira-kira apa? Kalau kamu sudah paham, oh peluang itu berarti saya bisa menentukan suatu keputusan. Nah, sekarang manfaatnya bagi kalian setelah mempelajari peluang ini. Manfaatnya apa? Kira-kira apa manfaatnya? Manfaat kita belajar peluang apa? Bisa apa? Bisa memutuskan, ya. Jadi kan mengambil keputusan. Nah, apalagi kalian di sini jurusan TKR. Kamu tahu TKR kan? TKR itu apa? Teknik kendaraan ringan. Nah, teknik kendaraan ringan itu pasti terkait dengan yang namanya barang-barang mekanik. Ya, contohnya kecilnya adalah sepeda motor. Ini yang umum. Pasti sepeda motor kalian punya semua, sepeda motor. Nah, di mana di situ misalkan di sepeda motor itu lampunya mati. Lampu mati. Kira-kira apanya kalau menurut kamu? Apa? Aki. Kabel. Apa? Apa lagi? Lampu. Apa lagi? Saklar mungkin ya. Bisa ya? Nah, dari beberapa kemungkinan ini kan belum tentu semuanya penyebabnya. Iya kan ya? Hanya satu atau dua. Jadi ini kita bisa hitungkan peluang. Oh, peluangnya mati lampu itu karena A, karena kabelnya, bisa jadi karena fittingannya atau karena saklarnya dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa langsung menunjuk ABC. Nah, kita yaitu peluang, namanya peluang. Jadi mencari-cari dari beberapa kejadian. Nah, itu ya. Kemudian contoh lagi, misalkan kalian ingin melamar pekerjaan nanti setelah lulus. Misalkan ada dua pabrik A, pabrik B. Di mana pabrik A ini membutuhkan 10 orang. Tapi yang daftar 100. Pabrik B membutuhkan 2 orang, yang daftar 30. Kira-kira kamu pilih pabrik yang mana supaya peluangnya lebih besar? Pabrik A. Ya, jadi kamu paham ya. Jadi kita ambil peluang yang besar. Jadi di situ kamu bisa memanfaatkan setelah belajar peluang ini. Oh, berarti saya harus mengambil keputusan yang mana yang tepat. Itu ya, maksudnya gitu ya. Jadi manfaat kita belajar peluang dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi terkait dengan orang teknik, ini tidak ada yang namanya ngira-ngira atau ngiro-ngiro, pak-tepaan, tidak ada. Pasti, karena peluang itu ya harus pasti. Kalau iya, tidak. Jangan pakai andai kata seandainya. Ini bukan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu perbaiki kendaraan, besok buka bengkel, jangan bilang, oh Pak, ini businya mati, ini mau diganti atau diteruskan. Nah, ada dua pilihan, antara iya dan tidak. Jangan diakali. Kalau diakali ya sampaikan. Kalau diakali Pak, ini kemungkinannya hanya bertahan sampai sekian. Ya,
Jangan bilang beli tapi kamu akali. Nah, ini namanya kamu cowok-cowok ya. Jadi sampaikan peluang itu seperti apa. Itu manfaatnya. Tujuan kita belajar peluang di sini pertama adalah siswa dapat menganalisa dan menentukan ruang sampel dari sebuah kejadian. Yang kedua, siswa dapat membuat distribusi peluang kejadian. Ini adalah tujuan kita belajar peluang. Nah, kalau tadi secara garis besarnya dalam kehidupan nyatanya ya. Kalau ini dalam pembelajarannya teorinya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai bab peluang, ini ada pretest. Artinya pretest itu adalah soal sebelum kita belajar peluang. Sebenarnya apa yang kamu tahu itu tampilkan, tunjukkan di pretest ini. Jadi silakan kalian buka HP-nya, kemudian linknya yang sudah saya kirim tadi kamu buka. Passwordnya adalah 4321. Silakan dibuka, dikerjakan. Bisa semua buka HP? Bisa, ya. Dikerjakan, tinggal pilih. Soalnya dibaca, kemudian pilih. Dipahami dulu soalnya. Di situ nanti ada skor ya, skor akhir. Kalian klik aja skornya, nanti dapat berapa. Itu juga akan muncul nanti di laptop saya. Siapa-siapa yang dapat nilai besar-besar, ya alhamdulillah. Kalau besar-besar, kalau kecil-kecil, santai saja. Sudah? Belum masih? Nah, yang belakang masih serius soalnya. Kelihatannya serius. Kalau sudah dijawab, langsung kirim. Tidak usah nunggu lama, langsung kirim. Tidak usah sebutkan nilainya. Nilainya sudah muncul di saya. Guys, kalau sudah, ditaruh kembali HP-nya. Kita lanjutkan. Biarkan nilainya sudah, tak apa-apa sudah. Kita coba pahami secara materi tentang peluang. Di mana tadi kalian sudah menyebutkan peluang itu adalah kemungkinan, ya, kemungkinan. Nah, di sini betul ini. Peluang adalah kemungkinan yang akan terjadi dari suatu percobaan. Jadi dari percobaan itu kan banyak sekali kemungkinannya. Tadi tak kasih contoh jika mana kita lampu sepeda mati. Nah, kemungkinannya apa? Kan banyak faktor. Nah, ini. Kemudian dari suatu percobaan. Percobaan itu sendiri adalah suatu kegiatan yang menimbulkan sebuah kemungkinan kejadian. Jadi kalau kita mencoba-coba pasti akan muncul sebuah kejadian. Kalau kita nyoba lampu A dipasang ya apa, hidup atau mati, lampu B pasang itu dan seterusnya. Kemudian kejadian itu sendiri adalah hasil dari suatu percobaan. Jadi ada terkaitannya di sini. Dan terakhir di sini adalah ruang sampel. Nah, tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat mengerti atau paham tentang ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan dan dilambangkan dengan huruf S besar. Ya, S-nya besar atau S kapital. Di sini perlu pemahaman. Himpunan semua hasil berarti semua hasil yang mungkin, ya, yang mungkin. Kalau tadi saya contohkan, kalau lampunya mati, kemungkinannya adalah akinya, stromnya, kabelnya, fittingannya, lampunya, atau saklarnya. Semua kemungkinan itu disebut dengan ruang sampel. Paham ya? Adapun beberapa ketentuan dari peluang di sini. Ya, tunggu ya. Nah, ini ya. Jika sebuah kejadian tidak mungkin terjadi, maka peluangnya 0. Artinya jika suatu kejadian itu tidak mungkin terjadi, maka peluangnya 0. Contoh gini, laki-laki hamil. Nah, laki-laki hamil, kira-kira itu peluangnya ada enggak?
Nggak ada. Nah, makanya di sini dinyatakan peluangnya 0. Jadi jika semua kejadian tidak mungkin terjadi, maka peluangnya 0. Nah, jika kejadian pasti terjadi, peluangnya 1. Artinya tidak ada pilihan. Kalau misalnya tadi lampu itu mati karena putus, nah berarti peluangnya yang pasti adalah yang harus diganti adalah lampunya. Jangan ngecek yang lain, ngecek kabelnya, ngecek akinya, ya percuma. Jadi sudah ada kepastian. Makanya di situ kalau sudah pasti maka peluangnya adalah 1. Jika peluang itu memiliki nilai antara 0 dan 1, nah, jadi nanti kalau ada peluang perkiraan 1 banding ruang sampel, nah, peluang itu, maka hasilnya adalah pecahan. Jadi 0 dan di antara 0 dan 1. Maka peluang ditulis dalam bentuk pecahan. Oh, ini tidak jelas ini, ada ini. Dalam bentuk pecahan. Tahu pecahan kan ya? Pecahan A per B. Ya terserah A-nya berapa, B-nya berapa. Kemudian ruang sampel itu sendiri tadi sudah dibahas di depan, himpunan semua hasil yang mungkin dalam suatu percobaan peluang dan dilambangkan dengan huruf S. Atau S itu dibaca dengan ruang sampel. Banyaknya semua anggota S ditulis dengan simbol NS. N itu adalah banyaknya, S itu adalah ruang sampel. Nah, titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Jadi titik sampel itu adalah semua anggota dari ruang sampel. Jadi misalkan tadi kalau ruang sampelnya dari kejadian matinya lampu dengan kemungkinan ABC, maka titik sampelnya ya ABC itu tadi sebanyak ruang sampel tadi. Nah, kemudian untuk menentukan peluang terjadinya kejadian A ini A-nya ini bisa diganti. Nah, atau contoh kejadian matinya lampu atau kejadian ban bocor atau kejadian yang lain. Pokoknya A itu bisa diganti dengan kejadian atau percobaan. Dapat dirumuskan dengan NA per NS. NA. N itu adalah banyaknya A itu adalah kejadian. Banyaknya A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, ini sudah ada penjelasan di mana NA adalah banyaknya anggota dalam kejadian A dan NS adalah banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel. Nah, di sini juga yang kedua tadi, tujuan yang kedua, siswa diharapkan memahami tentang distribusi peluang. Distribusi peluang adalah deskripsi dari semua kemungkinan hasil dari situasi acak bersama dengan peluang terjadinya masing-masing. Distribusi peluang berbeda dengan ruang sampel karena semua hasil harus berupa angka tunggal dan peluang harus ditentukan. Jadi untuk mencari distribusi peluang ini, jadi kalian harus menentukan hasil peluangnya dulu. Kalau ruang sampel enggak, hanya menyebutkan kemungkinan-kemungkinannya. Contoh untuk distribusi peluang ya. Jika kita melempar satu dadu, tahu dadu? Tahu dadu. Dengan adil, maka distribusi peluangnya adalah 1 yang muncul angka 1. Nah, ini perbandingannya adalah 1 banding 6. 1 itu adalah kemungkinan munculnya angka 1 kan kalau kita lempar. Baik, saya lanjutkan ya. Ini tadi masih adzan. Sampai mana tadi sudah? Contoh ya. Jadi jika kita melempar satu dadu dengan adil, maka distribusi peluangnya adalah munculnya 1 itu kemungkinannya adalah 1 banding 6. 1 itu adalah kejadian munculnya 1 kan, kita kalau melempar dadu tidak mungkin muncul semuanya kan, 1 sampai 6 kan tidak mungkin kan? Nah, pasti hanya salah satunya. Kalau di sini misalkan 1 ya berarti 1 per 6. 1 itu sebagai kejadian A-nya, NA-nya, 6 itu sebagai ruang sampel atau NS-nya. Kemudian kejadian 2 munculnya mata 2 itu juga sama 1 per 6, mata 3 1 per 6, mata 4 1 per 6 dan semuanya 1 per 6 karena tidak mungkin kalau satu dadu dilempar itu akan muncul bersama-sama. Sedangkan ruang sampel itu sendiri definisinya tadi adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Sehingga contohnya kalau dalam pelemparan satu dadu, ruang sampelnya yang mungkin yang muncul itu antaranya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemungkinannya. Kalau ini sudah pasti yang muncul, tapi ini hanya kemungkinannya.
Paham ya perbedaannya ya? Itu perbedaan distribusi dengan ruang sampel. Nah, di sini ada percobaan 2 buah dadu. Jadi kalau kalian menggunakan HP, ya ini nanti klik. Ini coba saya saya klik ya. Jadi kita klik, nanti muncul 2 dadu. Itu tinggal kalian dilemparkan. Ini nanti kalian, ini kalau ada 2 dadu misalkan dilempar secara bersama-sama, maka di situ akan muncul beberapa kemungkinan. Misalkan kemungkinan pertama adalah muncul mata dadu satu-satu, artinya ada 2 dadu putih dan merah ya. Kalau kita lemparkan 1 kali, muncul satu-satu. Mata dadu di merah itu 1, di putih 1. Dilempar lagi, muncul lagi 1, 2. Jadi putih 1, merah 2, dan seterusnya. Nah, ini kemungkinan terjadinya pelemparan 2 dadu. Kalau 1 dadu tadi cuma berapa? Cuma berapa tadi? Kalau 1 dadu kemungkinannya berapa? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau 2 dadu itu kemungkinannya adalah ini. Dilempar 1 kali, kemungkinannya muncul 1, 1, 1, 2, 1, 3. Artinya 1 di depan itu anggap saja dadu putih, yang kedua adalah dadu merah ya, atau sebaliknya. Terus sampai 66. Berarti banyaknya kemungkinan atau ruang sampel munculnya mata dadu, 2 dadu dilempar itu sebanyak berapa ini? Sebanyak berapa NS-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 6 berapa? 6 kali 6 berapa? Halo. 6 kali 6 36. Ya tak kira lupa. Jangan ngantuk ya. Ya, ini jam-jam siang yang memang ya seperti ini. Payah ya, ngantuk, lapar ya. Ya, tidak apa. Lanjut. Kalau tidak ada yang kalian tanyakan, sekarang kita coba latihan mengerjakan soal. Saya sediakan lembar kerja, di mana di situ saya tugaskan per kelompok ya. Jadi di sini siswanya 20. Berarti kalau saya ambil 4 kelompok, berarti sebanyak 5 per kelompoknya. Nah, ini sudah saya bagi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi kelompok 1 itu kebetulan di sini saya ngambil dari absensi. Jadi itu ya namanya ya. Jadi Ahmad Faisal, Ahmad Fauzi, Ahmad Habibi, Rohman, Agus Arifin Putra, Ahmad. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Denny Firmansyah, Fajrul, Farel, Muhammad Alaikal, dan Muhammad Fariski. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3-nya adalah Muhammad Haikal, Saiful Anwar, Muhammad Aditya, Muhammad Alim, dan Muhammad Farid. Dan kelompok terakhir Nasrullah, Nakif, Putra, Sugeng, dan Ubaidillah. Jadi silakan kalian membentuk sesuai dengan kelompok yang tadi saya sebutkan. Kelompok 1 kumpul kelompok 1, kelompok 2 2, kelompok 3 3. Jadi 1 2 belakangnya 3 4 gini ya. Yes. Ini bangku bisa disusun sesuai dengan kelompoknya. Kalau gini kan masih acak-acakan. Monggo silakan. Nah, ini saya bagikan LKPD-nya. Nanti tunggu dulu, jangan dikerjakan dulu. Ini bukunya tadi ya siapa nih? Amit. Bukunya. Nah, wes ya. Diperhatikan sudah. Untuk LKPD itu ada beberapa yang harus kalian diskusikan. Jadi di sini untuk diskusi tolong yang bekerja semuanya, karena di sini kelompok diskusi jangan 1 orang, tapi saling tukar pendapat, tukar pikiran ya. Jangan 1 orang suruh kerja.
Kita mulai dari kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Nah, kelompok 1 silakan kerjakan yang nomor 1. Iya sudah, lanjut. Untuk yang kelompok 2, ini ya, munculnya kejadian mata dadu berjumlah. Kelompok 2 mana? Untuk selanjutnya ya, jadi ini saya siapkan lagi soal lagi. Kalian jangan lupa. Jadi soal lagi, gunakan lagi HP-mu yang tadi kita isi di awal ya. Nah, sekarang setelah kita belajar mengenai peluang, kira-kira dari apa yang kamu dapatkan tadi lebih baik atau lebih mahal? Coba kamu buka linknya dengan password yang ada, kamu kerjakan. Setelah selesai, kirim. Itu bisa disebutkan nilainya, karena saya tidak bisa tahu. Selesai mengerjakan ini, prosesnya menggunakan berbagai dengan pribadi. Kumpulkan, terus kondisikan bangku kembali seperti semula. Tes hasilnya sudah ketahui semua. Intinya kalian nilainya sudah lebih baik dari yang awal ya. Jadi ini sudah selesai. Jadi bagaimana kesimpulannya setelah kita belajar peluang? Kalian bisa menyimpulkan? Berarti apa? Pelajaran peluang di sini bukan hanya untuk teori saja di sekolah, tapi berlaku di dalam kehidupan sehari-hari yang nyata. Apalagi terkait dengan jurusan kalian. Nah, di sini saya bilang dari awal, peluang dengan jurusan kamu itu sangat berpengaruh, ya sangat besar. Karena di mana mengambil keputusan itu sangat penting. Kalau kita salah mengambil keputusan sebagai orang teknik, ini resikonya bisa fatal. Jadi, itu materi hari ini ya. Sebelum kita tutup, kita akhiri, lebih baik kita berdoa dulu. Ya, disilakan ketua kelas, monggo dipimpin lagi berdoanya. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.